wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Masih ingat dengan jargon kita? Baik, kita sama-sama ya. Rabbani, amanah, beradab. Baik, Anda semuanya, kita belajar. Ini ada 9 target besar. Insyaallah semuanya masih ingat ya. Apa saja? Berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat dalam mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad 21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Judul materi pada hari ini adalah tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyusun dari atom. Ada proton, neutron, dan elektron. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Yang kedua menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Modern. Dan yang ketiga adalah menentukan bilangan kuantum suatu unsur. Baik, kita ulang kembali ya aspek diniyah pada pembelajaran hari ini, yaitu pada surat Al-Zalzalah pada ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa kebaikan, keburukan yang kita kerjakan, apakah itu besar ataupun kecil, maka nanti tetap akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bilangan kuantum. Masih ingat tentang susunan tata surya? Ada planet-planet yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Coba lihat apakah planet-planet itu memiliki lintasan? Ya. Susunan tata surya dengan planet yang mengelilingi matahari ini mirip dengan struktur atom menurut Niels Bohr. Masih ingat? Nah, teori atom Niels Bohr? Lalu bagaimana susunan atom itu? Di manakah letak elektron itu? Bagaimana susunan elektron pada kulit atom? Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Elektron berada dalam orbital yang mempunyai tingkat energi tertentu. Satu atau beberapa orbital yang memiliki tingkat energi sama akan membentuk kulit. Bilangan kuantum ini digunakan untuk menentukan tingkat energi dari elektron serta menyatakan kedudukan elektron pada suatu orbital. Jadi, dimisalkan ini adalah atom dengan inti atom, ini ada kulit-kulitnya. Jadi ada kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital atau azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Baik, kita akan pelajari satu persatu pada sesi selanjutnya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N kecil. Ya, ingat, ini bilangan kuantum utama ini berkaitan dengan kulit elektron di dalam atom. Jadi ini ya, ada kulit-kulit dari elektron. Bilangan kuantum utama membatasi jumlah maksimum. Berapa sih maksimum elektron yang harus ada dalam subkulit? Maksimumnya berapa? Kayak gitu. Jadi jumlah maksimum elektron yang dapat menempati satu lintasan atau kulit ini diberikan persamaan 2n kuadrat. Nilai n adalah bilangan bulat mulai dari 1 sampai tak terhingga n 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jika elektron terletak di kulit K, maka N sama dengan 1. Contohnya, jika terletak pada kulit L, N sama dengan 2. Terletak pada kulit M, maka N sama dengan 3. Ya, berapa jumlah maksimum elektronnya? Maka kita akan dapat menghitungnya dengan persamaan 2n kuadrat. Contohnya, ketika elektron terletak pada kulit K, maka N sama dengan 1.
N kali 1 kuadrat maka sama dengan 2 elektron maksimum. Ketika terletak pada kulit L, di mana N sama dengan 2, berapa maksimum elektronnya? Maka N sama dengan 2 kali 2 kuadrat maka sama dengan 8. Jadi maksimum elektron pada kulit L adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi begitu seterusnya ya. Dimana ternyata kulit-kulit ini memiliki maksimum elektronnya. Selanjutnya, bilangan kuantum orbital atau azimut yang diberikan lambang L kecil. Ini menyatakan letak suatu elektron pada orbital atau subkulit. Jadi ada subkulit S, P, D, F. Jadi ketika nilai L-nya sama dengan 0, maka terletak di subkulit S. Ketika L sama dengan 1, maka terletak di subkulit P. Begitu seterusnya ya. L sama dengan 2, maka terletak di subkulit D, dan L sama dengan 3, maka terletak di subkulit F. Jika N sama dengan 2, masih ingat N sama dengan 2 itu kulit apa? Kulit L ya. Maka nilai L yang dibolehkan adalah 0 dan 1. Kita akan pelajari lebih lanjut pada contoh berikutnya. Yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik yang diberikan lambang M kecil, ya, merupakan orientasi orbital dalam ruang. Jadi, nilai M ini berkaitan dengan nilai L. Jika nilai L sama dengan 0, maka nilai M yang diperbolehkan adalah 0. Jadi, hanya 0. Ada satu orbital. Jika nilai L-nya sama dengan 1, maka nilai M yang diperbolehkan adalah mulai dari negatif 1, 0, positif 1. Jadi ada 3 orbital, ya. 1, 2, 3. Coba, jika nilai L sama dengan 2, maka nilai M yang diperbolehkan adalah mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi berapa orbitalnya? Ada 5 orbital. Yang keempat, ada bilangan kuantum spin. Menyatakan spin elektron yaitu arah perputaran elektron pada sumbu orbital, di mana nilai S ini dinyatakan plus setengah dan negatif setengah. Kapan dinyatakan plus setengah? Plus setengah jika arahnya ke atas, yaitu menyatakan perputaran elektron yang searah dengan jarum jam. Sedangkan negatif setengah ini untuk perputaran elektron yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke bawah ditambahnya. Baik, nanti kita akan lihat contohnya ya untuk melatih dan lebih memahami dari materi ini. Kita lanjutkan tentang konfigurasi elektron. Ada 2 konfigurasi elektron. Yang pertama adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, dan yang kedua adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori atom modern. Apakah semuanya masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, masih ingat ya, ada kulit K, L, M, N. Dengan jumlah maksimum elektronnya berapa? Ada 2 untuk K, L8, M18, N32, dan seterusnya. Bagaimana aturan pengisian elektron berdasarkan kulit atom? Jadi, karena maksimumnya 2, ini ya, pada kulit K, ini elektronnya maksimum 2. Jadi, dituliskan juga jika elektron yang tersedia adalah sama dengan atau lebih dari 2, ya. Jadi dituliskan 2. Namun ketika ada elektronnya hanya satu, maka dituliskan 1, khusus untuk atom hidrogen dengan nomor atom adalah 1. Ketika elektron pada kulit L, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 8. Jadi cara pengisian elektronnya adalah dituliskan 8 jika elektron yang tersedia adalah sama dengan atau lebih dari 8. Namun ketika elektronnya kurang dari 8, maka dituliskan elektron sisa jika elektron yang tersisa kurang dari 8. Kemudian ketika jumlah elektronnya ini mencukupi 18, maka dituliskan 18 jika elektron yang tersedia lebih dari atau sama dengan 18. Namun ketika tidak cukup 18, maka dituliskan 8 ya, jika kurang dari 18. Kemudian dituliskan elektron sisa jika elektron yang tersisa kurang dari 8. Begitu seterusnya pada aturan jumlah elektron maksimum 32. Baik, kita coba lihat contohnya bagaimana cara
menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Contohnya, ini diberikan soal nomor atom atau jumlah elektronnya 1. Maka aturan pemisahnya adalah ini 1, hanya terdapat pada kulit K. Ya. Jumlah elektron valensinya berapa? Jadi elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Maka karena ini adalah yang terluar adalah 1, maka elektron valensinya juga 1. Jika nomor atom atau jumlah elektronnya 4, maka bagaimana konfigurasi elektronnya? Maka kita tuliskan 2 terlebih dahulu, karena maksimum elektron pada kulit K adalah 2. Jadi kita tuliskan 2, dan sisanya kita letakkan pada kulit L. Ya, ini sisa. Berapa elektron valensinya? Elektron valensi adalah elektron terluar, ya, pada kulit terluar. Maka ini dia nilainya 2. Maka kita tuliskan 2. Baik, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Ini kita berikan nomor atom 11, ya. Bagaimana konfigurasinya? Kita tuliskan 2 terlebih dahulu. Berapa sisanya? Ada 9. Jadi kita masukkan ke kulit L, ini adalah 8 dan sisanya adalah 1. Maka elektron valensinya adalah 1 karena elektron pada kulit terluar adalah 1. Baik, kita coba 54, ya. Nomor atomnya 54. Maka kita tuliskan pada kulit K maksimum elektronnya adalah 2, maksimum elektron pada kulit L adalah 8. Masih cukup? Masih. Kita lanjutkan pada kulit N 18. Apakah masih cukup untuk maksimum elektron pada kulit N? Tidak cukup. Ya, karena hanya bersisa 26, tidak sampai 32. Maka kita tuliskan 18, ya. Kemudian sisanya kita tuliskan pada kulit O 8. Maka elektron valensinya adalah 8. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Kita akan lanjutkan latihannya pada sesi diskusi. Baik, itu tadi ya pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap semangat karena kita adalah we are future leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.